Iya Toki, coba kita pikir bersama. Orang yang sudah wafat tahun 522, kok pindah dari Bejuber ke Tarim tahun 561? Bisa nggak? Sudah meninggal kira-kira berapa ya? 39 tahun. Sudah 39 tahun wafat. Imam Ali Khalil Kisam itu malah baru hijrah dari Bejuber ke Tarim gitu. Masuk akal apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita semua, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, di video kali ini kami ingin menampilkan kerancuan demi kerancuan leluhur Ba'alawi ini sangat nyata. Ya, seperti halnya ini yang akan kita bahas ini adalah imam mereka, yaitu Imam Khalid Qasam, ya, yang dikenal ulama besar, yang kewaliannya tingkatnya luar biasa, ya, bagaimana mengglorifikasi leluhurnya klan Ba'alawi ini, Imam Khalid Qasam ini yang sangat luar biasa. Namun kerancuan dan demi kerancuan kisahnya ini semakin menunjukkan bahwa ini seperti ya benar-benar tokoh fiktif, ya, tidak nyata lah apa yang mereka gaungkan. Imam Khalid Qasam ini apakah seorang ulama besar ataupun tidak. Nah, dan ini mari kita simak ya bagaimana Imam Khalid Qasam ini sudah wafat 39 tahun, namun baru pindah dari baru hijrah ya setelah meninggal wafat 39 tahun. Dan ini sangat akhirnya kita tahu bahwa benar-benar mereka berbohong, ya. Mari kita simak saudaraku sekalian bagaimana penjelasan Kiai Ihya membongkar kerancuan demi kerancuan leluhur Ba'alawi ini. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Sebagai ganti dari siaran live kami yang terganggu, tertunda, kita kirim dengan rekamannya saja supaya bisa panjenengan lihat semua takbir, kalimat-kalimat dan halaman kitab yang kami tampilkan. Jenengan bisa memutolaah atau mempelajarinya sendiri. Kita membahas tokoh leluhurnya Ba'alawi yang bernama Imam Ali Khalid Qasam, yang datang pertama kali ke kota Tarim pada tahun 521 Hijriah. Beliau dikatakan Sayyidina Ali Khalid Qasam ini dilahirkan di satu tempat namanya adalah Bet Jubair, antara Husaisah makamnya Sayyidina Muhajir dan kota Tarim. Di tengah-tengah itu ada namanya Bet Jubair, Bet Jubair. Nah, dan juga beliau pindah ke kota Tarim pada tahun 512 Hijriah. Beliau masuk dan pindah ke kota Tarim. Jadi yang pertama masuk adalah Sayyidina Ali Khalid Qasam. Nah, tetapi disebutkan oleh Kang Mas Abdul Qadir Ba'abud tahun 512 Hijriah, terbalik itu angkanya, 521 Hijriah. Mana buktinya? Ya, buktinya saya tampilkan satu kitab saja, nggak usah banyak-banyak. Yakni di kitab Syamsul Dohiroh yang ditahqiq disalin oleh Habib Muhammad Diyas Syihab, halaman 70. Wa Ali Khalid Qasam awwalu man nazala bi Tarim minal Alawiyin. Dan Imam Ali Khalid Qasam itu adalah orang pertama yang menempati kota Tarim dari kalangan Bani Alawi, bukan Alawiyin yang keturunannya Imam Ali, tidak dari Bani Alawi. Wa kanu qabla dzalika yataraddatuna ilaiha. Adapun sebelumnya mereka itu wirawiri dari Bet Jubair ke Tarim. Ini keterangan dalam Al-Mashra'ur Rawi juz 2 halaman 230 ini.
tapi tidak secara sharih menyebutkan, sama seperti yang disebutkan oleh Muhammad di Asyhab ini. Wa nabiha, dan bertempat tinggal di Tarim 521 Hijriah. Jadi bukan 512 Hijriah. Kama qala akhina Abdul Qadir Ba'abud. 512 kan katanya yang ada di video. 521 Hijriah. Ma'abani amihi, bersama dengan keturunan pamannya Ali Basri, yaitu keluarganya Basri, wa Ali Jadid, dan keluarganya Jadid. Wabana biha, dan Imam Ali Khalid Kisam itu membangun di Tarim itu masjid, karena yu'rafu bi masjid Bani Ahmad, yang terkenal dengan nama Masjid Bani Ahmad. Tsumma ishtahara, lalu lebih terkenal di Masjid Bani Alawi dengan nama Masjid Bani Alawi. Wa alu Ba'alawi, adapun keluarga Ba'alawi, wa alu Ba'alawi dan Masjid Alu Ba'alawi gitu ya. Tsumma jaddadahu, lalu diperbaharuinya masjid itu oleh ibnuhu, anaknya Imam Ali Khalid Kisam, Muhammad Shahib Mirbad, yang bernama Muhammad Shahib Mirbad. Tsumma Said Umar Mukhdar, lalu diperbaharui oleh cucunya, yakni anaknya Khatib Abdurrahman Asqaf yang bernama Umar Al-Mukhdar. Nah, ini jelas disebutkan di sini bahwa hijrah pindahnya Imam Ali Khalid Kisam dari Bait Jubair ke Tarim itu tahun 521 Hijriyah. Menurut kitab Al-Ghurrar, wafatnya Imam Ali Khalid Kisam itu tahun 522 Hijriyah. Ini nanti kita tampilkan. Tahun 522 Hijriah wafatnya, berarti cuma 1 tahun. Ini nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Masa membangun masjid, menurunkan keturunan ya, terus beraktivitas di Tarim yang dalam sejarah itu begitu lamanya ya, keluarga Ba'alawi, keluarga Jadid, keluarga Basri, tapi cuma 1 tahun lalu meninggal dunia, itu nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal karena apa? Tidak sesuai dengan kitab-kitab sejarah internal Ba'alawi lainnya. Nah, Al-Ghurrar ini memang lebih berbeda dari kitab-kitab nasab dan sejarah setelahnya, karena ini mengambil referensi dari Al-Jawharus Syafaf, kitab Halu, kitab Khurafat itu, terus kitab Al-Burqatul Musiqah. Lalu Al-Ghurrar ini dijadikan referensi juga oleh Al-Masyra'ur Rawi ini. Al-Masyra'ur Rawi ini dari Al-Masyra'ur Rawi dikembangkan oleh Syarhul Ainiyah, lalu ke kitab-kitab karya internal Ba'alawi lainnya. Jadi disebutkan bahwa Imam Ali Khalid Kisam itu pindah ke Tarim dari Bait Jubair 521. Namun sama dalam satu kitab Al-Ghurrar menyebutkan pindahnya itu malah bukan tahun 521, 561 Hijriah. Piye to ki? Coba kita pikir bersama. Orang yang sudah wafat tahun 522, kok pindah dari Bait Jubair ke Tarim tahun 561? Bisa enggak? Sudah meninggal kira-kira berapa ya? 39 tahun. Dari ya 561 dikurangi 522. Nah ini 11 kurangi 9, ini tinggal 5 dikurangi 2, 4 nih. 5 dikurangi 2, 39 tahun. Sudah 39 tahun wafat, Imam Ali Khalid Kisam itu malah baru hijrah dari Bait Jubair ke Tarim. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, jelas. Nah ini saya sebutkan di sini, halaman 105, kitab Al-Ghurrar. Zikrun tiqali Ali Abi Alawi ila Tarim, menyebutkan tentang pindahnya keluarga Abi Alawi ke kota Tarim. Suman taqalu anha ila Tarim wa hiya mansubatun ila Tarim bin Khadramaut. Mereka keluarga Abi Alawi itu pindah ya dari Bait Jubair ke Tarim. Tarim itu nama yang dinisbatkan kepada nama seseorang yang bernama Tarim bin Khadramaut. Nah, ini ada istilah seperti ini. Qala Al-Faqih Abdurrahman bin Hisan, orang yang pandai dan cerdas, ahli fikih yang bernama Abdurrahman bin Hisan berkata, wa fi sanati ihda wa sittina wa khamsimi'ah, dan pada tahun 561 Hijriah ya. 561 Hijriah, Halla mulai mencabut, meninggalkan Abna'u Alawi, Halla mulai menempati ya, Abna'u Alawi, anak cucunya Alwi, Tariman, kota Tarim. Jadi menempati kota Tarim itu tahun 561 Hijriah. Fala'ala dzalika, kemungkinan
hal seperti itu yang memulai pertama kali adalah Ali bin Alwi Kholi Kisam. Imam Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, katanya seperti itu. Wasalim dan syekh atau imam atau saudara sepupunya Salim, akhuhu yang menjadi saudaranya Ali Kholi Kisam. Wasalim dan Salim, saudaranya Ali, ini ada Salim, akhu yang menjadi saudaranya Ali. Wa qabrul ma'rufun biha, dan kuburnya, makamnya Ali Kholi Kisam itu diketahui berada di Tarim. Fa ba'da dzalika intaqalu anha bi ajmaihim ma'a bani ammihim Jadid wa Basri. Nah ini. Jadi pindahnya itu tidak tahun 512 atau 521 Hijriah, tetapi tahun 561 Hijriah menurut Al-Faqih Abdurrahman bin Hisan yang dicatat, ya, dibukukan, ditulis oleh pengarang kitab Al-Ghuror Habib Muhammad Ali bin Alwi Khirid yang wafat tahun 960 Hijriah. Kitab ini termasuk kitab lama setelah Al-Jauhar, Al-Burqah, ya, terus nyambung sampai kitab ini walaupun terpisah beberapa ratus tahun, cuma intinya marojek atau referensinya mengacu ke Al-Burqah, mengacu ke Al-Jauhar. Ini jelas nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Saya mencurigai ini kemungkinan salah cetak, ya, kemungkinan salah cetak. Tapi setelah saya teliti melalui manuskrip aslinya yang tersimpan di Kuwait, ya, yang tersimpan di Kuwait. Ini manuskripnya. Manuskrip ini ditulis tangan, ya, manuskrip Al-Ghuror, Ghurorul Ba'idhawi wa Durrul Jamalil Badil Bahi, menyebutkan dengan sebutan yang sama bahwa hijrahnya itu tahun 561 Hijriah. Ini sangat berbeda dengan kitab-kitab karya Ba'alawi lainnya. Baru Al-Ghuror ini yang jelas nyata menyebutkan tahun, ya, tokoh-tokoh dari kalangan mereka. Kalau Al-Burqah, Al-Jauhar ini tidak menyebutkan tahun. Al-Ghuror ini lebih spesifik menyebutkan tahun, lalu dinukil oleh kitab-kitab setelahnya. Ini ada di nggak ada halaman yang namanya manuskrip Al-Imam Ali Kholi Kisam. Qala Al-Faqih Abdurrahman bin Hisan wa fi sanati ihda wa sittina, 60 tambah 1 61 wa khamsimiatin halla abna Alawi bitarin fala'alla dzalika Ali bin Alwi Kholi Kisam wa Salim akuhu, jadi Salim itu saudaranya Ali akuhu wa qabruhu ma'rufun fala'alla dzalika intaqalu bi ajmaihim ma'a bani ammihim Jadid wa Basri wa qila Sa'ad al-Kamil wa kanat hina intaqalu ilaiha fi dzalika zaman ma'muratun bil ilmi wal ulama'il musannifin wa fi dzalika al-waqti biha 300 faqihin muftin fa balagha as-saf al-awwal min jamiha kullihi. Jadi sudah ada 300 orang ahli fikih, orang cerdas, pinter agama yang menjadi mufti dan pengarang-pengarang kitab, ulama-ulama penulis kitab yang ada di Tarim tahun 561, padahal wafatnya 522. Ar-Raudul Jali 507, Syamsul Dohiroh 529 wafatnya. Ta'rikh Hadramaut Lil Hamid 527. Yang lainnya itu banyak yang 527 tetap nggak kena. 527 itu wafat, tapi 561 itu baru pindah, ya. Apa bisa? Jelas nggak bisa. Jadi ini kita buktikan melalui manuskrip, teks aslinya. Ini nggak bisa dimanipulasi lagi, sudah. Walaupun ini ditulis ulang manuskrip tersebut, tapi tetap otentik, ya, lebih kuat daripada versi cetakannya. Karena di halaman berikutnya Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi itu juga mencantumkan wafatnya Imam Ali Kholi Kisam, gitu. Kalau tidak mencantumkan wafatnya sih nggak apa-apa, gitu loh, masih bisa dibela, gitu loh. Tapi kalau disebutkan di kitab yang sama, hampir sama seperti buku karya sahabatnya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Cahaya dari Nusantara itu. Lahirnya KRT semua di Ningrat itu beda-beda, beda halaman saja itu beda tahunnya itu. Ya ini kan nggak bisa dipercaya itu. Terus bisa mempercayainya kayak apa? Nah ini faktanya seperti ini. Jadi sangat-sangat nggak masuk akal. Nah ini saya tulis lagi wafat, ya, biar bisa dibaca kalau ada yang mau membaca manuskrip saya. Al-Imam
Ali Khali Hisam. Auladu ulama walahu auladun ilman zahiduna wa ibadun sadiquna. Tuwfiya bitarim sanah Ithnai wa ishrina wa khamsimi'ah. Jadi Imam Ali Khaliq Hisam itu wafatnya tahun 522 Hijriah. Wa minhum waladu al-faqih al-alim asy-sya'al kamil al-warid al-arif al-amil asy-syarif al-faudil, ya. Gelarnya mesti seperti ini. Mesti gelarnya itu banyak sekali. Afifuddin Abdullah bin Syekh Ali bin Alwi Dakaru al-Janati al-Yaman Abdul Qasim. Nah ini kalau saya teruskan nanti tambah dengan nanti baca sendiri. Jadi sangat-sangat tidak sesuai antara tahun hijrahnya Imam Ali dengan tahun wafatnya. Orang sudah meninggal dunia 39 tahun kok ya masih bisa hijrah, berarti lebih duluan meninggalnya gitu. Jadi wal mukasyafah nanti kita tampilkan yang lebih mudah dibaca, baik dari versi cetaknya ataupun yang versi manuskripnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita ulas dengan setengah jelas untuk meluruskan pemahaman yang culas, ya, tidak ikhlas, ya, mendidik umat yang secara khas, ya, ingin belajar memahami tentang silsilah Ba'alawi yang sebenarnya, tetapi dikasih informasi yang salah, akhirnya terus menerus turun temurun, ya, dari generasi ke generasi salah dan salah terus. Nah ini harus dirubah mulai saat ini, bahwa apa yang ditulis oleh kalangan internal Ba'alawi, baik ahli sejarah, ahli nasab, itu patut kita curigai bermasalah, ya. Buktinya seperti ini, ya. Al-Ghurrar cetakannya, Al-Ghurrar manuskripnya kita kuatkan lagi dengan Zail atau footnote dari kitab Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Habib Muhammad Diya Syihab tahun 1984 Masehi. Demikian, semoga sedikit ini bermanfaat. Cukup jelas ya saudaraku sekalian, bagaimana penjelasan beliau mengenai kerancuan seorang Imam Khaliq Hisam, yaitu leluhur Ba'alawi. Begitu kita paham bahwasanya memang apapun yang berhubungan dengan Ba'alawi, yang leluhur mereka maupun yang sekarang ini, memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada. Seperti halnya kita tahu bahwasanya seorang wali Habib Lutfi bin Yahya yang dianggap wali, pimpinan sufi dan pimpinan Thorekoh Jatman selama lebih dari 20 tahun ini, banyak diduga keterlibatan mengenai banyak sekali pemalsuan ya, pemalsuan sejarah NU, sejarah Jatman, pemalsuan makam-makam, banyak mengarah, ya, diduga beliau yang terlibat. Dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, ya, mengaku keturunan Nabi, tapi banyak sekali Habib-Habib yang dawir, yang ceramahnya banyak, ya, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tidak rasional, terlalu mengunggulkan klannya sendiri. Ini semakin banyak, ya, kita semakin mengulik klan ini, maka semakin kita akan mendapatkan beberapa kejanggalan dan kerancuan dari yang berhubungan dengan klan mereka. Inilah makanya kita semua percaya, ya, langsung bisa percaya apa yang dilakukan oleh Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan, ya, yang berhubungan dengan klan Ba'alawi ini. Dan ini bukan dalam rangka kebencian terhadap Ahlul Bait, justru ini adalah untuk memurnikan Ahlul Bait, untuk memurnikan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dikotori oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencantolkan namanya sebagai keturunan
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini agar kita paham ya, agar dzurriyyah Rasulullah tetap suci, tidak dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu saudaraku sekalian, untuk kali ini semoga kita semua mendapatkan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir kita menjadi umat diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Tetap semangat, jaga kerukunan NKRI, jaga persatuan dan kesatuan. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ada ikatan batin antara bersama kita, antara kita dengan pendahulu kita, antara kita dan kiai kita. Itu dengan adanya minimal ada musalsal bil awaliyah.